Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat suatu model regresi ketika variabelnya adalah variabel dummy. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah bisa melakukan regresi berganda pada data cross-section dan pada data time series. Nah, sekarang kita coba gunakan gimana kalau variabel yang kita teliti itu sifatnya kualitatif atau sifatnya kualitas, jadi tidak ada angkanya. Nah, kita tetap bisa melakukan penelitiannya dengan menjadikan variabel itu sebagai variabel dummy. Berikut merupakan penjelasan variabel dummy. Variabel dummy merupakan variabel yang sifatnya adalah kualitatif atau sifatnya kualitas, tidak dalam berbentuk angka. Sehingga ketika kita ingin melakukan proses regresi, baik itu regresi berganda maupun regresi sederhana, itu kita harus merubah variabel yang sifatnya kalimat ini menjadi variabel yang sifatnya kuantitatif atau yang angka. Nah, variabel kualitatif ini nanti kita kasih kode antara bilangannya 1 sama 0. Nah, ketika suatu variabel yang nilai di dalamnya atau data di dalamnya hanya 1 sama 0, kok nggak 1, 0 angkanya, itu merupakan variabel dummy. Sering disebut juga dengan variabel binari. Nah, jadi itulah pengertian variabel dummy. Intinya, variabel yang di dalamnya hanya terdiri dari dua angka antara 1 sama 0. Di dalam variabel dummy terdapat kode 1 dan 0. Jadi hanya terdapat dua bilangan antara nilai 1 dan 0. Nah, kapan kita memberi kode 0? Kapan kita memberi kode 1 di dalam variabel dummy? Kode 1 diberikan ketika suatu kategori termasuk ke dalam grup tertentu. Dan kategori 0 diberikan ketika suatu kategori itu tidak dimasukin dari grup tertentu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Berikut ini merupakan contoh soal ketika variabel dummy yang digunakan hanya terdiri dari satu kategori. Nah, contoh ini merupakan contoh yang kita pelajari di dalam manajemen keuangan. Seorang peneliti ingin menguji apakah suatu perusahaan yang menerapkan Enterprise Risk Management atau kita singkat bahasa Indonesianya disebut ERM dan memiliki hutang yang tinggi, debt ratio, dapat meningkatkan kinerja keuangannya yang diukur berdasarkan ROA. Jadi untuk mengukur tingkat hutang itu debt ratio, untuk mengukur risiko dia pakai ERM. Jadi di sini merupakan X1, hutangnya merupakan X2 dan variabel ROA-nya merupakan variabel Y. Nah, sekarang kita sudah punya X1 yang merupakan ERM dan kita sudah punya X2 yang merupakan rasio DER atau Debt Equity Ratio dan kita sudah punya variabel Y-nya ROA. Kita uji apakah kedua variabel X ini berpengaruh terhadap ROA. Untuk DER atau Debt Equity Ratio itu variabel yang sifatnya kuantitatif atau rasio. Jadi dia merupakan variabel perbandingan antara hutang dan tingkat ekuitas. Karena itu variabelnya ada angkanya. Sedangkan ROA sama dengan DER. Jadi dia merupakan variabel kuantitatif rasio juga, di mana perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Sedangkan variabel ERM atau Enterprise Risk Management itu bukan merupakan variabel kuantitatif, tapi variabel kualitatif. ERM merupakan penerapan manajemen risiko di dalam suatu perusahaan. Jadi beberapa perusahaan ada yang menerapkan, ada yang tidak. Nah, dari sinilah kita langsung gampang menentukan yang mana excluded group sama included groupnya. Jadi yang melakukan itu langsung kita kasih kategori 1 atau yang menerapkan, kita kasih kategori 1 atau included, dan yang perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan tersebut kita kasih kategori 0. Makanya persamaan ekonometrikanya akan seperti yang di bawah ini.
Nah, karena variabelnya merupakan variabel dummy yang terdiri dari hanya satu kategori, maka persamaan regresi atau persamaan ekonometrikanya nggak akan jauh beda dengan persamaan regresi biasa, di mana Y sama dengan alfa, yang merupakan nilai konstanta, ditambah beta 1 kali D1. D1 merupakan simbol variabel dummy atau ERM. Ditambah beta 2 X2, di mana X2-nya merupakan debt ratio. Jadi kita ingin menguji apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh variabel dummy yaitu RM dan debt ratio atau level hutang. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat variabel dummy ketika kategori variabel dummy kita itu lebih dari satu. Lebih dari satu itu maksudnya 2, kategorinya 3, 4, dan seterusnya. Kita tahu variabel dummy kita sebelumnya merupakan penerapan manajemen risiko atau RM. Jadi kategorinya yang menerapkan dan tidak menerapkan saja. Sekarang kategori kita itu lebih dari satu. Kita masuk contoh soal yang gampang, yaitu kita ingin menguji apakah suku bangsa di Indonesia itu berpengaruh nggak terhadap level pendapatannya. Karena selama ini kita punya persepsi orang Minang itu atau suku Minang suka berdagang. Berdagang biasanya keuntungannya besar. Jadi kita ingin buktikan apakah suku Minang itu pendapatannya emang lebih besar nggak dari suku yang lainnya. Berpengaruh nggak suku bangsa itu terhadap pendapatan seseorang. Nah, karena itu kategori kita itu lebih dari satu. Atau variabel kualitatif kita, kualitas kita adalah suku bangsa. Variabel suku bangsa kategorinya ada banyak. Jadi ini dipakai suku bangsa yang besar-besar saja. Ada Melayu, Minang, Jawa, dan Batak. Nah, kategorinya ada 4. Ketika kita ingin melakukan regresi berganda seperti ini, nggak mungkin Melayu kita kasih kode 0, Minang 1, Jawa 2, Batak 3. Jadi bukan seperti itu. Jadi cara membuat variabel dummy-nya adalah ketentuannya kita pakai rumus N dikurang 1. Jadi berdasarkan sumber buku ekonometrika oleh Sumo Diningrat, jika suatu variabel kualitatif memiliki N kategori, maka hanya diperlukan N dikurang 1 variabel dummy. Maksudnya begini, memiliki N kategori itu maksudnya kategori yang jumlahnya sudah lebih dari 1. Karena itu variabelnya akan berjumlah N dikurang 1. Karena kategori kita adalah 4, maka variabel dummy kita akan N dikurang 1. Makanya sama dengan jumlah kategorinya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi variabel dummy yang kita buat adalah 3 seperti ini, D1, D2, dan D3. Kebetulan di contoh soal ini, saya tidak menggabungkan antara variabel kuantitatif di dalam variabel bebasnya atau variabel X-nya. Jadi variabel X-nya cuma hanya ada variabel dummy aja. Untuk membuat variabel dummy di dalam regresi berganda ketika kategorinya lebih dari 1, maka persamaan regresinya menjadi seperti ini. Jadi kita per kategori membuat dummy-nya. Kategori 1 untuk suku Melayu, kategori kedua untuk suku Minang, dan kategori ketiga untuk suku Jawa. Jadi ada dummy 1, dummy 2, dan dummy 3. Nah, suku Bataknya dikemanain? Suku Bataknya nggak diikutkan. Jadi sesuai dengan rumusnya, N dikurang 1. Jadi ketika kategorinya ada 4 atau lebih dari 1, variabel dummy-nya adalah 3, selalu dikurangin 1. Nah, yang sekarang mana included, yang mana excluded, yang mana dimasukkan, yang mana yang tidak dimasukin. Nah, variabel dummy pertama itu untuk suku Melayu. Ketika seseorang itu sukunya Melayu, itu kita kategorikan sebagai 1, dan ketika sukunya di luar Melayu, itu kita jadikan kategorinya 0 atau kita excludedkan. Begitu juga dengan kategori kedua untuk Minang, itu kita kasih bilangan 1 untuk yang suku Minang dan 0 yang selain Minang. Jadi kalau dia Melayu,
ketika di variabel D2 simbolnya 0 gitu. Batak 0, Jawa 0, kalau Minang baru 1. Begitu juga untuk kategori yang ketiga untuk suku Jawa. Nah, untuk variabel dummy ketiga, ketika sukunya Jawa dikasih kategori 1, ketika di luar Jawa antara Melayu, Minang, sama Batak itu kodenya 0. Jadi kita punya 3 variabel dummy, bukan 1 variabel dummy saja. Itu cara ketentuan membuat variabel dummy yang lebih dari 1 kategori. Di contoh berikutnya akan dijelaskan dengan persepsi keuangan. Contoh berikut ini merupakan contoh yang berkaitan dengan manajemen keuangan internasional. Kalau kalian berminat ambil konsentrasi keuangan, nantinya akan mempelajari mata kuliah yang salah satunya namanya manajemen keuangan. Di situ kalian akan menghitung suatu exposure. Jadi exposure itu bisa dihitung sebenarnya angkanya, tapi bisa juga sifatnya kualitatif kalau sulit menghitung exposure atau risikonya. Kita baca contoh soalnya dulu. Suatu peneliti ingin menguji apakah perusahaan yang mengalami exposure atau risiko lebih ringkasnya dan memiliki hutang yang tinggi itu akan meningkatkan risiko pasar perusahaan. Jadi exposure ini adalah risiko akibat perubahan nilai mata uang asing. Jadi exposure itu bisa dibagi 3, ada exposure transaksi, translasi, dan ekonomi. Kita tahu kategorinya adalah 3, makanya ketika kita ingin buat variabel dummy-nya hanya terdiri dari 2 variabel dummy, harus dikurangin 1 dari kategorinya. Jadi ini kita hilangkan daripada pembentukan variabel dummy. Nah, maka persamaan regresi kita merupakan nilai alfa ditambah beta 1 dikali D1, di mana D1 merupakan kode variabel dummy untuk exposure transaksi, kode 1 ketika dia terkena exposure transaksi, dan kode 0 ketika dia tidak terkena exposure yang bukan transaksi. Jadi bisa terkena exposure translasi atau ekonomi untuk variabel D1. Dan untuk variabel D2 itu untuk yang translasi. Jadi kasih kategori 1 untuk exposure translasi dan kasih kategori 0 untuk exposure yang bukan translasi. Nah, variabel X2-nya merupakan variabel kuantitatif. Jadi di sini depth ratio. Ini merupakan persamaan regresi yang merupakan kombinasi variabel dummy. 2 ini adalah variabel dummy dan 1 ini merupakan variabel kuantitatif biasa. Jadi bisa jadi X-nya kita dulukan atau dummy-nya kita dulukan di dalam persamaan ekonometrikanya, yang mana aja nggak masalah. Yang penting variabel dummy-nya harus dituliskan. Nah, cara menuliskan variabel dummy kita tuliskan di sini sesuai dengan jumlah kategorinya dikurang 1, N dikurang 1. Karena kategorinya, ingat kategorinya ada 3, maka variabel dummy-nya di sini harus ada 2. Satu kategori kita hilangkan dari variabel. Nah, kita lihat contoh selanjutnya yang lumayan gampang dimengerti. Nah, ini merupakan contoh salah satu skripsi senior kalian yang bakal kita bahas di dalam manajemen keuangan, di mana penelitiannya meneliti mengenai suku atau bahasa Indonesianya obligasi syariah. Jadi apa aja yang mempengaruhi abnormal return daripada obligasi syariah? Ini merupakan variabel Y-nya, abnormal return-nya. Nah, mungkin suku equity ratio atau rating obligasi. Nah, variabel suku equity ratio merupakan variabel X1 dan rating obligasi merupakan variabel X2. Variabel X1-nya itu rasio, jadi sifatnya kuantitatif, bisa dituliskan langsung. Sedangkan rating obligasinya merupakan variabel yang sifatnya kualitatif, di mana kualitatifnya memiliki kategori. Rating suatu obligasi atau surat hutang syariah itu bisa bermacam-macam. Cuman di penelitian ini yang ada saja adalah ratingnya AAA, A+, A, BBB, sama D. Jadi di dalam
seluruh perusahaan itu cuma terdapat 5 rating walaupun kenyataannya lebih dari 5. Karena itu yang kita gunakan hanya variabel yang ada aja ratingnya di dalam penelitian kita. Karena itu kategori daripada rating obligasi ada 5. Ketika kita ingin membuat variabel dummy-nya, rumusnya harus kita ikuti adalah N dikurang 1. Jadi rumusnya adalah 5 dikurang 1, maka variabel dummy kita ada 4 variabel dummy. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat persamaan regresi atau persamaan ekonometrika, variabel kuantitatifnya bisa terlebih dahulu diletakkan atau setelah variabel dummy. Jadi mana aja nggak masalah, tergantung urutan dari awal kalian melakukan penelitian. Jadi Y prediction-nya sama dengan alpha ditambah beta 1x1 ditambah. Nah, disinilah variabel dummy-nya. Kenapa dummy-nya 4? Untuk menunjukkan kategori N dikurang 1. Jadi 5 dikurang 1 ada 4. Dummy-nya hanya ada 4 ditambah error. Untuk menjelaskan contoh sebelumnya, di mana variabel dummy kita ada 4, dan ratingnya merupakan 5. Jadi rating yang D ini tidak kita masukin di dalam kategori variabel dummy-nya. Dummy-nya cuma ada 4. Sudah ketentuannya dengan rumus N dikurang 1. Nah, untuk menjelaskannya, X1 merupakan variabel kuantitatif biasa yang merupakan suku equity ratio. Nah, variabel D1 merupakan variabel yang dengan kategori AAA dikasih nilai 1, sedangkan yang bukan nilai AAA itu dikasih kategori 0. Nah, sedangkan D2-nya untuk yang kategorinya A+, jadi yang punya nilai A+, atau rating obligasi A+, dikasih nilai 1, sedangkan yang bukan nilai A+, itu dikasih nilai 0. Begitu juga dengan D3. D3 khusus untuk nilai A dan D4 khusus nilai BBB. Bagaimana yang dengan nilai D? Itu tidak kita ikutkan di dalam variabel dummy kita. Untuk praktek melakukan analisis regresi berganda disertai dengan uji asumsi klasik, silakan kalian download datanya melalui link Google Drive berikut ini, dan video tutorial juga akan ditampilkan di Google Classroom. Demikianlah untuk penjelasan variabel dummy di dalam analisis regresi berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.